Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita semua sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat House of Blessing. Tema kita hari ini adalah cerdik di masa kritis. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah salah satu dari perumpamaan Yesus yang sulit dipahami kalau kita hanya membacanya sembari lewat. Dan para ahli tafsir Alkitab pun banyak yang berbeda pendapat mengenai topik ini. Tetapi saya hanya ingin menyampaikan secara sederhana saja sebagai renungan kita pada hari ini. Namun saudara, kita harus berhati-hati ketika menafsir tentang sang tokoh utama dalam perumpamaan ini, yaitu seorang bendahara yang tidak jujur. Saudara harus tahu bahwa Yesus tidak pernah membenarkan ketidakjujurannya, tetapi yang menjadi poin utama Yesus adalah soal kecerdikannya di masa kritis. Saudara, di ayat 1 diceritakan bahwa ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Orang kaya adalah pemilik modal atau perusahaan, dan bendahara adalah semacam manajer yang bertugas untuk mengelola keuangan sang pemilik modal. Lalu terjadilah masalah ketika si bendahara dituduh menghamburkan uang perusahaan dan ia kemudian terancam dipecat di ayat yang kedua. Di ayat 3 dan 4, si bendahara mulai memikirkan masa depannya apabila ia dipecat. Dan kemana ia harus pergi agar mendapatkan tempat perteduhan. Jadi, rupanya si bendahara selain terancam dipecat, ia juga terancam diusir oleh tuannya. Rupanya, ia bekerja sekaligus tinggal bersama dengan sang tuan. Nah saudara, di ayat 5-7 inilah kemudian si bendahara bertindak dengan sangat cerdik. Ia mendatangi para debitur tuannya dan membuat kesepakatan baru dengan mereka soal kewajiban mereka untuk membayar hutang. Ia kemudian memberikan kepada para debitur ini masing-masing diskon 50% dan 20%. Dan hal ini tentu menguntungkan debitur karena mereka mendapatkan keringanan dalam pembayaran. Nah, menurut ahli, tindakan si bendahara ini tidak merugikan sang tuan, karena diskon yang diberikan kepada para debitur itulah keuntungan perusahaan. Ya lumayanlah, paling tidak sang tuan balik modal daripada tagihannya macet gitu. Dalam hal ini, si bendahara kemudian mendapatkan hutang budi dari para debitur yang telah telah sang bendahara berikan keringanan. Nah, inilah yang disebut kecerdikannya saudara. Kecerdikannya inilah yang dipuji oleh sang tuan. Jadi jelas yang dipuji bukanlah ketidakjujurannya, tetapi kecerdikan si bendahara. Ketidakjujuran adalah perbuatan yang tidak baik yang pernah diperbuat sebelumnya. Tetapi dengan ancaman pemecatan rupanya telah mengubah perilaku dari si bendahara. Namun demikian saudaraku, perumpamaan ini berbeda dengan perumpamaan tentang pertobatan di pasal 15 yang saya telah sampaikan beberapa tema. Dan di ayat pokok kita, di ayat 8 bagian B, saudara perhatikan di sana, itu adalah penjelasan Yesus bahwa anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dengan demikian, Yesus mendorong orang-orang beriman untuk cerdik di masa kritis, karena orang-orang dunia saja bisa melakukannya. Masa anak-anak Tuhan tidak bisa lebih daripada anak-anak dunia? Saudaraku, ada dua hal yang dapat kita ambil pelajaran dari perumpamaan tersebut. Pertama, berani mengambil langkah yang tepat untuk masa depan dalam situasi kritis. Yang kedua, tidak melarikan diri dari masalah, melainkan berupaya untuk menyelesaikannya dengan cara yang taktis dan kreatif. Saudaraku, di ayat 9 sebagai penutup, Yesus sebenarnya sedang mengkritisi para pendengar. Bagian ini yang sering disalahpahami ya oleh para pendengar atau pembaca pada hari-hari ini.
Saudaraku, Yesus tidak mengajarkan hidup kita harus bergantung kepada uang. Karena uang meskipun diperlukan, tetapi uang hanyalah sarana yang menunjang keseharian kita dan bukan sebagai dasar apalagi untuk kehidupan rohani kita. Dan Yesus tidak sedang mengatakan bahwa dengan uang yang didermakan maka kita akan masuk surga, saudara. Tetapi di sini Yesus menekankan sebagai orang beriman, kita harus menggunakan uang dengan bertanggung jawab. Kita tidak boleh terikat dengan uang, saudaraku. Uang itu bisa dipakai untuk melayani Tuhan dan sesama, tetapi uang tidak boleh menggantikan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Karena hanya kehidupan rohanilah itu yang bernilai kekal. Amin. Saudaraku, dari apa yang Yesus ajarkan tadi, kita mungkin hari-hari ini mengalami masa-masa yang krisis, bahkan mungkin kritis, tetapi kita dapat belajar dari orang dunia. Yang baik kita ambil, yang buruk kita tolak. Jadi motivasi yang salah, perbuatannya yang tidak jujur itu tidak boleh kita ambil. Tetapi mari kita pelajari bahwa Yesus bilang orang dunia aja bisa berhasil di masa kritis, apalagi kamu. Saudara, kita punya firman dan Roh Kudus. Tuhan menyertai dan Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Dia akan tolong kita, Dia pasti buka jalan bagi kita. Asalkan kita percaya dalam iman dan kita juga mau bertindak dengan cerdik. Jadi iman dan perbuatan itu selaras. Saudara, saya sendiri merasakan ya, di masa kritis sejak pandemi menjadi parah ya, kemudian akhirnya diambil tindakan pemerintah. Oleh pemerintah itu PSBB pertama, lalu kemudian ada PSBB kedua. Maka sebagai hamba Tuhan saya juga mengalami banyak kesulitan. Tadinya saya nggak tertarik untuk melayani YouTube seperti ini, karena saya banyak pelayanan ya, baik di gereja lokal meskipun masih kecil, tapi saya ada beberapa kegiatan gereja yang harus saya layani, kemudian banyak juga undangan pelayanan untuk berkhotbah di sana sini, sehingga saya banyak di luar ya daripada di rumah. Saya banyak pelayanan begitu, jadi saya nggak tertarik lah untuk siaran YouTube. Tetapi ketika PSBB dinyatakan dan ibadah itu dibatasi, hanya boleh via online, di situ kemudian saya sadar bahwa saya tidak boleh berdiam diri. Karena ketika semua orang disuruh bekerja dari rumah, saya sudah membayangkan saya hanya akan menyampaikan renungan firman Tuhan via online dan itu sangat terbatas. Itu berarti saya akan jadi pengangguran. Saudaraku, karena semua undangan yang sudah terjadwal, itu semuanya di-cancel oleh pihak yang mengundang padahal sepanjang tahun udah ada jadwal-jadwalnya. Tetapi kemudian saya sadar bahwa saya tidak boleh berdiam diri. Saya harus bertindak cerdik. Seperti perumpamaan tadi, saya harus berpikir bagaimana caranya. Dan saya berdoa kemudian Tuhan ingatkan bahwa meskipun penggembalaan saya masih kecil dan jumlah jemaat yang sangat terbatas jumlahnya, tetapi ada kesempatan yang luas via online itu. Dan salah satunya adalah YouTube. Kemudian saya bersama adik saya menjadi editor, kami sama-sama belajar bagaimana menjadi YouTuber. Belajarnya dari mana? Dari para YouTuber senior yang notabene mereka bukan orang Kristen, mereka orang-orang sekuler. Tetapi berbeda dengan para YouTuber itu, kami tujuannya hanya untuk melayani dan menyampaikan firman Tuhan. Tidak ada maksud untuk mengejar jumlah subscriber dan viewer sehingga kami mendapatkan keuntungan materi di dalamnya. Tidak ada seperti itu bayangan saya. Ya, meskipun saya sudah sangat terlambat sebetulnya. Ada banyak YouTuber Kristen juga yang sudah main di area rohani dan mereka sudah punya jam terbang yang tinggi dan saya baru memulai. Dan akhirnya sejak bulan Maret itu saya menyampaikan renungan firman Tuhan setiap hari, saudara. Jadi saya tetap punya pelayanan. Karena saya tahu apa yang Tuhan percayakan sebelum adanya pandemi itu besar. Jadi ketika ada pandemi, saya tidak boleh nganggur. Saya harus bertahan, kalau tidak masa depan saya suram, saudara. Padahal saya tahu bahwa pelayanan di depan itu ada begitu banyak
yang luar biasa yang Tuhan sedang persiapkan. Nah, kalau saya tidak memulainya di masa yang sukar ini, tentu saya tidak akan melihat hal-hal yang menarik di baliknya. Haleluya. Jadi saudara, saya main di YouTube, kemudian masukin juga di Facebook. Tadinya Facebook hanya biasalah posting-posting foto, tapi akhirnya masuk juga di situ ya. Jadi mempunyai dampak yang luas. Dan kemudian saya menyadari setelah masa new normal bahwa penonton saya banyak yang penonton vlog saya maksudnya itu banyak yang hilang. Dan saya sadar bahwa mereka ini para pekerja yang sekarang sudah bisa beraktivitas di luar, sehingga mereka tidak punya waktu banyak untuk mendengarkan renungan 10 menitan begitu ya. Dan akhirnya saya belajar lagi, dan saya lihat di YouTube ada, di TikTok ada, Instagram ada, yaitu siaran semenit. Dan saya masuk di sana, saya membuat renungan 1 menit. Jadi khotbah umum saya beda, renungan 10 menitan itu beda, dan yang 1 menit beda. Jadi saya belajar lebih keras lagi saudara, haleluya. Nah, ini bukan soal uang, tapi demi mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Nah, kemudian saudara, dari yang 1 menit ini kemudian saya juga masuk di platform yang baru yang namanya Snack Video. Dan akhirnya saya melihat mulai pelan-pelan ada perkembangan. Sekali lagi, tidak sebanyak para senior ya, belum sebanyak itu. Tetapi paling tidak saya sudah melihat ada peningkatan, khususnya yang 1 menit. Renungan-renungan ini sudah mencapai ratusan, ribuan, dan belasan ribu ya yang menonton. Artinya bahwa yang Tuhan perlihatkan ke saya adalah pandemi tidak menghalangi berkat Tuhan ya bagi orang yang percaya dan bertindak dengan cerdik. Saya selama ini hanya melayani jemaat yang terbatas jumlahnya, tetapi sekarang suara firman Tuhan yang melalui mulut saya telah sampai ke banyak orang, dan itu pasti memberkati mereka. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang saudara hadapi hari-hari ini sulit memang, tetapi percayalah, Tuhan pasti buka jalan. Jangan menyerah, terus berkarya. Tuhan akan berikan hikmat dan kemampuan. Jadilah cerdik dan berlakulah dengan setia di hadapan Tuhan. Engkau akan melihat hasilnya, pelan tapi pasti. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus memberkati.